Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Sobat Cerdas. Semoga tetap semangat dalam program pembelajaran di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran. Materi kali ini adalah materi kelas 9, pengolahan hasil samping dari peternakan dan perikanan. Apakah yang dimaksud dengan hasil samping? Hasil samping merupakan jenis bahan makanan yang secara umum biasanya tidak digunakan. Tetapi sekarang ini hasil samping banyak digunakan, malah banyak yang ingin memproduksinya atau mengolahnya. Bagaimana materi mengenai hasil samping pengolahan dari peternakan dan perikanan bisa kalian saksikan dalam video pembelajaran. Sebelum kalian belajar, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi orang lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya dan jenis makanan yang beraneka ragam. Jenis makanan tersebut memiliki ciri khas setiap wilayah yang ada di Indonesia. Semua merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, yang patut kita syukuri sebagai makhluk ciptaannya. Jenis makanan tersebut diantaranya terdapat pada gambar berikut yang sangat menggugah selera, dan siapapun pasti akan menginginkannya untuk mencicipi atau mengkonsumsinya. Di antaranya adalah sate kikil dengan menggunakan bumbu kacang, dan ada juga gulai kepala kakap dengan tambahan cabai rawit. Wow, pasti terasa nikmat. Dan ada juga jenis hidangan tahu kuah petis yang ditata sedemikian menarik. Apakah Sobat Cerdas mengetahui bahan yang digunakan pada hidangan tersebut? Ternyata bahan yang digunakan hanyalah bahan yang berasal dari hasil samping perikanan dan peternakan. Apakah yang dimaksud dengan hasil samping perikanan dan peternakan? Yaitu sisa-sisa bagian dari hewan perikanan dan peternakan setelah produk utamanya. Selain daging, diambil untuk dimanfaatkan sebagai produk pangan. Atau dengan kata lain, bahan yang biasanya tidak diolah, tetapi dengan kreativitas bidang kuliner bahan makanan, maka bahan tersebut dapat diolah menjadi makanan yang sangat menggugah selera. Jenis bahan hasil samping perikanan dan peternakan diantaranya adalah: pertama, ya benar, ini adalah kaki ayam atau ceker ayam yang terkadang tidak diolah atau dibuang. Ternyata memiliki cita rasa yang enak sekali setelah diolah, terlebih lagi banyak kandungan kalsiumnya. Kedua, ya tulang sapi yang dapat diolah menjadi sop iga yang memiliki rasa kuah yang sangat nikmat. Dan ketiga adalah ya kulit sapi yang bagian kulit luar dilepas atau dibuang, sedangkan bagian kulit dalam dapat diolah menjadi makanan yang memiliki rasa krenyes. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, ya kepala kakap. Walaupun hanya bagian kepala, tetapi masih banyak daging yang berada pada bagian kedua sisi kepala. Dan yang kelima adalah, benar, kepala dan kulit udang yang mengandung antioksidan yang tinggi loh, yaitu antioksidan di bagian kepala udang, dan dipercaya bisa mengurangi sejumlah keluhan seperti lelah karena terlalu banyak menatap di layar HP atau laptop. Keenam, kulit ikan lele yang mengandung omega. Selanjutnya ketujuh adalah tulang ikan yang mengandung kalsium tinggi dan dibuat menjadi tepung ikan.
Jenis ikan yang diambil bagian tulangnya adalah diantaranya ikan patin, ikan tuna, ikan bawal, ikan bandeng, dan lain sebagainya. Tepung tulang ikan digunakan untuk campuran adonan kon es krim, kue stik, dan lain-lain. Produk makanan yang dapat diolah menjadi makanan siap saji dari bahan hasil samping perikanan dan peternakan diantaranya adalah: pertama, keripik ceker ayam yang memiliki rasa gurih dan garing. Kedua, sop iga. Siapa yang tidak suka sop iga? Hampir semua orang menyukainya karena memiliki rasa yang gurih dan segar. Ketiga, gelatin merupakan saripati dari tulang yang dikeringkan dan dapat dibuat sebagai campuran es krim dan dapat dibuat menjadi jelly atau agar-agar. Dan selanjutnya yang kelima adalah petis yang terbuat dari kepala dan kulit udang yang memiliki rasa gurih dan berwarna hitam. Selanjutnya yang keenam adalah keripik kulit ikan lele yang memiliki tekstur lembut dan gurih. Ketujuh, kerupuk kulit sapi yang memiliki rasa renyah dan gurih. Serta kedelapan, kerupuk tulang ikan. Berikutnya adalah alat pengolahan hasil samping perikanan dan peternakan. Yang A adalah alat persiapan. Alat persiapan adalah alat yang digunakan sebelum menyalakan pemanas. Di antaranya adalah talenan dan pisau. Kedua, baskom untuk wadah. Ketiga, tampah. Digunakan untuk menjemur bahan makanan. Kemudian keempat adalah blender untuk menghaluskan bahan makanan seperti tulang. Dan kemudian kelima, ulekan dan muntu juga untuk menghaluskan bahan makanan tradisional. Dan selanjutnya yang keenam adalah gelas ukuran. Selanjutnya adalah alat pengolahan yang digunakan ketika menggunakan alat pemanas. Di antaranya adalah A. Panci, digunakan sebagai alat untuk merebus. Kemudian yang kedua, wajan atau penggorengan. Dan ketiga, irus untuk mengaduk bahan makanan yang direbus. Sedangkan keempat adalah sodet untuk menggoreng. Berikutnya adalah alat penyajian atau pengemasan. Perhatikan pada gambar, terdapat dua jenis hidangan. Pada gambar pertama, hidangan diletakkan dalam mangkok dan digarnis atau dihias, yang disebut dengan penyajian. Pada gambar kedua, hidangan diletakkan pada wadah plastik khusus atau disebut dengan pengemasan. Berikutnya kita lihat pada penyajian. Apa yang dimaksud dengan penyajian? Siapa yang dapat menjelaskan? Ya, benar. Penyajian adalah penyuguhan makanan yang disusun secara menarik untuk menambah selera makan. Dengan tujuan menambah estetika, menambah selera, dan menghormati tamu. Berikutnya adalah pada pengemasan, yaitu mempersiapkan makanan dengan tujuan untuk didistribusikan, dijual, disimpan, dan baru dikonsumsi. Syarat dalam pengemasan adalah: pertama, alat kemas tidak mengandung racun. Kedua, kedap air. Ketiga, memiliki permeabilitas, dapat menahan air. Keempat, tahan panas. Kelima, mudah dikerjakan. Dan keenam, memiliki harga yang murah.
Sobat cerdas telah mengetahui bahan hasil samping, jenis olahannya, dan alat yang digunakan untuk mengolahnya. Selanjutnya adalah teknik pengolahan yang digunakan dalam mengolah hasil samping perikanan dan peternakan. Di antaranya adalah pertama, ya benar, menggoreng. Menggoreng adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan minyak panas dan banyak. Kedua adalah ya merebus. Merebus merupakan mengolah bahan makanan dengan menggunakan air banyak dalam panci. Tetapi kalian jangan meniru seperti di gambar ya. Mencicipi rasa masakan langsung menggunakan sendok sayur. Sebaiknya menggunakan sendok makan yang dituang dari sendok sayur. Kemudian dicicipi. Ketiga adalah, ya benar, menumis. Menumis adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan minyak sedikit. Dan kemudian keempat adalah membakar langsung di atas api. Kelima, menjemur. Menjemur adalah mengeringkan bahan makanan atau mengurangi kadar air sehingga bahan makanan menjadi awet. Kemudian keenam adalah menggiling tepung. Dan yang terakhir adalah ya mengukus, mengolah bahan makanan menggunakan uap air. Setelah kalian mengetahui bahan, hasil samping, alat yang digunakan, serta teknik pengolahan, maka tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam pembuatan makanan dari hasil samping perikanan dan peternakan. Di antaranya adalah pertama, perencanaan. Kedua, persiapan. Ketiga, pengolahan. Dan keempat, penyajian atau pengemasan. Dalam perencanaan yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan. Hidangan apa yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan potensi wilayah setempat. Berikutnya adalah gagasan ide sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Tahapan berikutnya adalah persiapan. Apa yang harus dilakukan? Yaitu menyiapkan bahan-bahan makanan hasil samping perikanan atau peternakan dan menyiapkan alat-alat. Dalam pengolahan tahapannya apa saja? Ya, mengolah makanan sesuai dengan jenis bahan dan alatnya. Langkah berikutnya adalah penyajian dan pengemasan. Dan terakhir adalah uji karya produk. Merupakan evaluasi hasil produk yang sudah dibuat. Apakah produk memiliki kelemahan atau hasil yang kurang memuaskan agar berikutnya bisa diperbaiki kembali. Selanjutnya adalah salah satu olahan makanan dari bahan hasil samping perikanan atau peternakan, yaitu kerupuk tulang ikan. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pembuatan kerupuk dari tulang ikan? Pertama adalah setelah bahan dipersiapkan, tulang dan kepala ikan lele dibersihkan dan direbus sampai lunak. Didinginkan dan dihaluskan menggunakan blender atau alat penggiling, sekaligus ditambahkan bumbu. Jika sudah halus, tuang ke dalam baskom dan campurkan dengan tepung kanji atau tapioka. Dan tambahkan sedikit air. Diaduk sampai rata, sekaligus dibuat gulungan, memanjang dan dikukus sekitar 15 menit sampai pulen. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama setengah hari. Langkah ketujuh adalah
diiris tipis dan ditata di tampah. Dijemur sampai kering, setelah itu digoreng. Atau jika tidak digoreng, dapat dikemas di dalam plastik kedap udara agar kondisinya tetap kering dan awet. Sebagai penutup, langkah berikutnya adalah refleksi untuk mengingatkan kembali materi yang sudah disampaikan, yaitu mengerjakan tugas ringan di mana kalian mewawancarai ibu kalian atau orang di sekitar jenis makanan yang sudah pernah diolah dari bahan hasil samping perikanan atau peternakan. Selanjutnya adalah identifikasi bahan tersebut dengan menjelaskan bahan-bahannya, baik itu bahan utama maupun bahan tambahan serta bumbu, alat yang digunakan, dan teknik pembuatannya. Seorang motivator mengatakan bahwa tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Terima kasih. Salam sehat untuk sobat cerdas. Tetap stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.